Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersaat teduh. Mari kita siapkan hati kita sehingga kita boleh merasakan hadirat Allah di tengah-tengah kita. Mari persiapkan hati kita, mari kita pujikan pujian lingkup-lingkup.
Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang terjadi, badai apapun Tuhan, kami akan selalu mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih buat lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu menggandeng kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam firman-Mu boleh tertanam di hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga oleh firman-Mu Tuhan, Engkau ubah hidup kami Tuhan. Engkau perbarui iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan. Sungguh sebuah pujian dan penyembahan yang luar biasa sekali ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Wow, puji Tuhan, liku-piku dengan sayap-Mu Tuhan, sehingga di saat badai bergelora aku akan tetap tenang ya bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah seruan yang sangat luar biasa sekali. Kepercayaan kita hanya datang ke apa? Tujukan hanya kepada Tuhan ya. Luar biasa, luar biasa. Nah, hari ini saudara, kita akan melanjutkan tentunya pembacaan Alkitab kita, yang mana sudah sampai pada Injil Yohanes pasal yang kelima. Dan hari ini kembali kita akan dibantu membacakan oleh Ibu Sulis. Silakan Ibu, puji Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?"
Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada saat hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku.
Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentang kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bu Sulis, sebuah kebenaran firman yang luar biasa. Dan kami sangat percaya, tadi Tuhan sudah banyak bicara pada saudara masing-masing ya. Nah, izinkan kami sedikit mengulang, tapi mungkin saya nggak ajak baca karena kalau baca semuanya terlalu panjang ya. Intinya yang saya mau ajak kita lihat bersama tentang Bethesda tadi. Saya yakin saudara pernah dengar, entah itu di khotbah kebaktian umum gereja masing-masing, atau di persekutuan-persekutuan, atau di sekolah minggu ya. Karena kisah tentang penyembuhan di kolam Bethesda ini tentu bukanlah perkara yang asing ya bagi kita semuanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, Bethesda itu berarti rumah belas kasihan. Dan tampaknya orang-orang Yahudi memberi nama julukan Bethesda karena di sana ada sebuah kolam yang mana ketika kolam itu digoncangkan oleh malaikat, menurut firman Tuhan tadi yang kita baca, maka orang yang pertama masuk ke dalam kolam itu, apapun penyakitnya, dia jadi sembuh. Nah itu ya. Jadi Bethesda disebut rumah belas kasihan karena yang masuk itu sembuh apapun penyakitnya. Tetapi yang menarik begini, saudara tadi bisa lihat ada banyak serambi di kolam Bethesda, dan ada sejumlah besar orang-orang sakit di sana. Saya tidak menemukan catatan. Yang pertama, sejak kapan kolam Bethesda ini mulai digoncangkan oleh malaikat ya. Paling-paling catatan yang paling tua itu yang saya temukan hanya catatan dari sejarawan Flavius Josephus ya, dalam buku De Antiquitatasnya dia. Itu pun menurut saya kurang sedikit jelas tentang kolam Bethesda itu sejak kapan sih kira-kira. Kok ada peristiwa digoncangkan airnya sama malaikat lalu yang masuk jadi sembuh. Jadi saya nggak tahu kapan dimulainya, tapi yang jelas hal itu tercatat ada di dalam Alkitab. Nah, tetapi ternyata yang juga kita tidak temukan adalah seberapa sering malaikat itu goncang-goncangkan air. Kemungkinan besar tidak sering. Itu sebabnya banyak yang menunggu. Bahkan ada yang tadi dikatakan sudah 38 tahun lamanya dalam keadaan itu tadi, lumpuh tadi yang disembuhkan oleh Yesus. Artinya ada sejumlah besar orang yang menanti kapan kolamnya digoncangkan, dan tampaknya goncangan yang terjadi tidak terlalu sering dibandingkan dengan mungkin pertambahan orang sakit yang datang ke sana. Bisa tangkap sampai di sini ya. Karena itulah orang yang tadi sakit lumpuh 38 tahun lamanya itu tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke sana. Karena saudara bisa bayangkan orang begitu banyak, ketika goncang sedikit langsung berebut masuk.
Nah, bisa bayangkan posisinya, keadaannya ya. Jadi ada satu mujizat yang terjadi di sana ketika malaikat goncangkan yang butuh banyak sekali dibandingkan dengan seringnya terjadinya mujizat itu. Tetapi saudara, di dalam kisah itu kemudian kita lihat di sana ada Yesus yang mendatangi orang yang 38 tahun lamanya sakit ini. Menggambarkan begini, saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun ada belas kasihan, tapi kadang-kadang belas kasihan yang secara umum itu, ya, Tuhan tuh memberikan belas kasihannya secara umum kepada siapapun. Matahari misalnya, itu Tuhan beri baik orang jahat, orang baik Tuhan beri semuanya. Kadang-kadang kesempatan, keberuntungan juga bukan hanya Tuhan beri kepada orang Kristen, orang di luar Kristen pun ada yang dapat, bukan? Ya, tetapi harus ada usaha di sana, berlari dengan cepat menuju ke kolam itu, atau minimal ada orang yang bantu untuk masuk ke kolam itu, untuk mendapatkan belas kasihan atau kasih karunia yang sangat terbatas itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah gambaran kasih karunia yang Tuhan berikan pada dunia, banyak sekali memang, tapi tetap masih bagi manusia Tuhan. Tetapi dalam Yesus, kasih karunia itu kita terima dengan berlimpah-limpah, sehingga orang yang tidak terjangkau oleh kasih karunia, belas kasihan air yang digoncangkan oleh malaikat, Yesus yang sanggup menjamah dia. Siapa berapapun kita lihat, berapapun orang sakit yang datang sama Yesus, Yesus mampu jamah semuanya saat itu juga, detik itu juga, menandakan bahwa kuasa Allah di dalam Yesus itu penuh berlimpah-limpah. Tidak heran Yohanes berkata, di dalam Yesus kasih karunia Allah dan kebenaran itu berlimpah-limpah. Kata berlimpah di sini bagaikan gelombang laut yang terus bergulung-gulung, dan itu saudara miliki di dalam Yesus. Karena itu rugi kalau saudara meninggalkan Yesus, rugi kalau saudara tidak cinta Yesus, rugi kalau saudara tidak dekat dengan Yesus. Mari kita bawa diri kita selalu dekat dengan Yesus. Di dalam Dia ada kasih karunia yang berlimpah-limpah yang disediakannya bagi saya dan saudara. Haleluya. Mari kita bersama datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali sudah Kau bentangkan buat kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa di dalam Yesus. Ada kasih karunia yang berlimpah-limpah, dan kami percaya ketika kami menjalani hidup kami dalam kasih karunia Tuhan, selalu ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Sehingga kami akan selalu menjalani dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan, karena kami tahu di dalam Allah kami ada kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tentu saya akan kembali ajak kita untuk berdoa bagi rekan-rekan kita yang mungkin hari ini belum percaya Yesus, ya, masih belum percaya Yesus. Teman-teman kita belum percaya Yesus, saudara kita belum percaya Yesus. Mari kita doakan, kita mohon Tuhan jamah supaya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu yang terus melimpah di dalam hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus. Tiada kata yang bisa kami ucapkan. Begitu besar ucapan syukur yang senantiasa kami anikan kehadirat-Mu Tuhan, buat segala kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik hingga saat ini. Kau tak pernah berubah ya Bapa. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan.
Hanya ucapan syukur senantiasa yang bisa kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik ya Bapa, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saat ini kami bersatu hati ya Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami aniaya Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami ini berada ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang saat ini mengalami aniaya ini. Bapa, kami mohon senantiasa Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan senantiasa dalam hati dan pikirannya untuk senantiasa bersuka cita, karena Engkau sungguh mengasihi mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkanlah iman mereka. Engkau kuatkan senantiasa ya Bapa, sehingga mereka tidak akan jauh dari Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sepenuhnya menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami aniaya ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya dengan aniaya yang terjadi Tuhan, yang dihadapi, ada kemuliaan Tuhan yang besar yang akan nyata di dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan, Engkau lawat bangsa kami, Engkau lawat negara kami ini Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala bencana, jauhkanlah kami dari segala perang, jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, jauhkanlah bangsa dan negara kami ini dari hal-hal yang jahat Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah semuanya itu Engkau lalukan dari bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, biarlah Engkau terus berikan kedamaian dalam bangsa kami. Engkau terus berikan yang terbaik buat bangsa dan negara kami lewat tangan-tangan pemimpin yang ada saat ini Tuhan. Biarlah kehidupan kami makin hari makin baik Tuhan. Kami boleh melihat kemuliaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami, bangsa kami ini Tuhan. Kami boleh melihat begitu besar kasih yang Kau curahkan buat kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan sepenuhnya aparat pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa yang campur tangan, biarlah Bapa yang memberi hikmat, sehingga boleh memimpin dengan baik dan penuh tanggung jawab ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah seruan doa kami ya Bapa, yang hanya kami naikkan dengan penuh ucapan syukur kami ke hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati untuk berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, yang melayani Engkau dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau sertai Tuhan mereka dalam pelayanan mereka Tuhan. Mereka yang mengabarkan Injil Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan, pemimpin pujian, worship leader Tuhan. Mari Tuhan Kau sertai mereka Bapa. Mungkin mereka saat ini Tuhan sedang dalam tekanan, dalam kekurangan Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau yang akan mencukupkan kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Engkau beri iman kepada mereka Tuhan, supaya mereka bisa mengiring Engkau setia sampai hingga akhir hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mungkin sedang sakit Bapa. Tuhan, kami yakin Tuhan bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit Tuhan. Amin. Amin. Kami serahkan Tuhan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu pada mereka Tuhan. Kau dengar doa mereka Tuhan. Berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang mungkin masih dalam terbelenggu dalam dosa Bapa.
Kami yakin Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus, nama Tuhan Yesus Kristus. kuasa-Mu sanggup menghancurkan belenggu-belenggu dosa Bapa. Haleluya. Dalam- Biar mereka memperoleh kemerdekaan yang sejati daripada-Mu Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami peraskan Tuhan doa kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami sudah berdoa. Haleluya. Baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekarang kita ada sedikit kesempatan untuk berdoa bagi pergumulan kita masing-masing ya. Mari kita akan berdoa bagi pergumulan kita masing-masing. Yesus Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan tutup ya. Itu kalau ada yang mau lanjut terus lanjut ya dalam hadirat Tuhan. Tapi mungkin yang karena terbeban harus ada pekerjaan, beban tanggung jawab ya. Maksudnya ada tanggung jawab yang harus dikerjakan dan harus menyelesaikan. Mari kita akan selesaikan dulu bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan beraktivitas Tuhan. Kami akan bertemu dengan sekeliling kami. Kami akan melakukan banyak hal. Kami mohon Tuhan memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Amin. Dan juga kami mohon tentunya dalam semua apapun Tuhan selalu jadikan kami juga berkat bagi sekeliling kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima berkat-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.